Better kan? Sebelumnya kenalin dulu, namaku Isma Amelia Fernisa, biasa dipanggil Isma. Di KKN ini aku sebagai salah satu divisi acara. Hai, aku Dania Pratiwi, biasa dipanggil Ana, dan di KKN ini aku menjabat sebagai bendahara. Buat trial and errornya emang nggak langsung jadi. Pertama kali nyoba sempat gagal, tapi habis itu kedua kalinya waktu udah jadi itu seneng banget. Dan juga pada saat kita melaksanakan program kerja itu di Balai Desa Subernopo, semuanya benar-benar antusias, baik dari sasarannya, dari kita juga termasuk talkatif, semuanya sasarannya juga interaktif sama kita. Jadi pada saat program itu terjadi tuh banyak banget ibu-ibu yang excited, yang semangat, ada yang rame kan pas saat demonstrasi itu. Jadi kayak kitanya juga senang karena ibu-ibunya welcome gitu, dan bahkan interaktif banget, ibunya saling nanya, kita yang menjawab, terus juga saling cerita-cerita dan lain sebagainya. Jadi ya dipenuhi dengan canda tawa lah. Perkenalkan, nama saya Bandon Indra Mukti. Hai, kenalin, nama saya Emilita Yosepin Kaban. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Sofia Mira, bisa dipanggil Sofi. Oke, halo, nama aku Qatar. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Rehan Abias Wijaksono. Perkenalkan, nama saya Sufyan Ali. Posisi saya di kelompok ini sebagai CO acara. Pas saat hidrogel itu kelas 5 dan kebetulan saya yang ngajar. Itu ngelihat anak-anak yang nggak bisa diam apa segala macam, tapi menyenangkan gitu. Kayak sangat puas sekali ngelihat anak-anak tuh bisa belajar tentang pertanian gitu. Kan hidrogel yang biasanya mereka cuma menggunakan itu buat mainan aja. Di sini mereka bisa melihat bahwa oh, mainan kita ini ternyata bisa jadi media tanam. Siswa-siswanya juga interaktif gitu, waktu disuruh tanya mereka langsung tanya gitu. Nah, dan pertanyaan juga aku seneng gitu sebagai kita sebagai mahasiswa dan yang siswanya kelas 6 itu pertanyaan cukup kritis, jadi aku kayak oh keren, mereka udah bisa beri aku pertanyaan kritis. Universitas, karena aku sendiri PJ games yang cocok buat anak SD itu apa ya, yang udah terlalu susah untuk mereka lakukan kegiatan-kegiatannya, terus supaya mereka juga bisa belajar dari permainan-permainan ini. Makanya teman-teman juga rekomendasiin belajar sambil bermain, belajar sambil bernyanyi, sambil mewarnai gitu. Proker yang saya pegang di sini Ekoprint, yang selesainya kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 dan 4 tuh ya lebih nentang, mereka ngelawan gitu kalau dikasih tahu, nggak mau diatur. Cuma ya alhamdulillahnya menurut saya proker yang saya bawakan kemarin, yang saya pegang kemarin sebagai PJ-nya, menurut saya berjalan lancar. Kita menikmati aja sih jadi presentator di situ, pemateri. Untuk anak SD-nya juga nggak terlalu yang susah banget itu enggak. Ya mungkin ada beberapa tapi nggak semuanya. Tapi lebih enjoy aja sih karena banyak yang ngikutin juga. program toga atau kayak namanya toga untuk bumi. Emang mulai dari persiapannya tuh cukup sulit, dari kayak pengolahan lahan di mana tanah yang dipakai tuh benar-benar kering, benar-benar kita mulai dari kayak nyangkul, gemburin tanah dan lain-lain, beli pupuk segala macam. Dan juga pas pelaksanaan program kerja itu juga ibu-ibunya pada excited, kayak penasaran, kayak emang oh tanaman stevia contohnya kayak emang benar bisa buat gantiin gula. Terus juga kita kasih penjelasan mengenai tiap tanaman yang kita bawa. Tapi di sisi lain kita jadi tahu kayak oh tanaman ini tuh bermanfaat buat ini gitu loh, tanaman ini bermanfaat buat ini, itu jenisnya ini. Jadi ya balik lagi, kita mahasiswa pertanian
seenggak-enggaknya ya kita ada tahu lah soal tanaman gitu loh, soal manfaatnya, soal bagaimana cara merawatnya. Dan pada saat hari H program pun kita tidak hanya kita yang menanam, tapi juga bersama ibu PKK, dan kita juga saling sharing, saling berbagi pengalaman lah di saat lapangan itu. Gimana sih kalau ibu-ibu menanam toga tuh kayak seperti apa. Jadi ya kita saling berbagi lah. Untuk digital marketing ini persiapannya cukup lama juga, karena kita harus mencari materi-materi dan lain sebagainya. Saya juga melihat di YouTube, di Google untuk bagaimana sih digital marketing ini bisa sampai ke para petani ini. Jadi pada dulu itu TikTok Shop itu hanya sendiri, tapi waktu itu ada kebijakan dari pemerintah ditutup, lalu selanjutnya TikTok Shop ini berdiri bersama dengan Tokopedia. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Namun sepertinya saya lihat di sini tuh bapak-bapak petani dan ibu-ibu petani itu masih kurang paham. Karena apa? Karena kurangnya tenaga kerja anak muda. Anak muda, sebagai yang informasi dari sini aja, anak mudanya itu memiliki kegiatan yang lain gitu dari berusaha tani. Jadi saat kemarin itu saya merasa pemaparan materi ini kurang cukup. Kalau misalkan kita cuma ngasih materi, presentasi, dan tanya jawab di situ doang. Jadi saya berdiskusi dengan yang lain dan memutuskan kalau misalkan digital marketing ini dilanjutkan dengan sosialisasi, datang ke rumah-rumah bapak ibu petani. Ini kan ngajarin salah satu petani muda di desa ini buat pemasaran dia. Nah itu tuh ada yang berkesan. Jadi kita tuh, aku sama temen-temen aku bantuin dia bikin akun TikTok Shop, karena dia juga kayak masih baru awal-awal gitulah. Terus kayak menurut aku itu berkesan banget sih, karena dia seneng gitu pas akunnya udah jadi tuh dia kayak seneng gitu, kayak senyum-senyum ketawa gitu. Mungkin dari pupuk cair ini dan juga rodentisida, karena memang sebetulnya untuk pengaplikasiannya sendiri ini menjadi sebuah insight baru untuk aku, karena kan belum pernah menggeluti yang benar-benar sedalam kemarin lah untuk yang masalah perpupukan gitu. Kemudian yang dari Mbak ini juga dari pertanian ya, hanya saja bedanya yang dari. Terus juga para petani tuh walaupun mereka juga bilang mereka memang udah sering melakukan kegiatan pembuatan pupuk tersebut, tapi mereka tetap welcome, mereka tetap datang, mereka tetap meramaikan lah acara kita ini. Roden selesai, pupuk cair selesai, itu malah di situ kayak ibu-ibunya tuh ternyata welcome, ternyata asik ya diajak ngobrol gitu tentang pertanian. Kita sharing-sharing yang aku tahu sedikit, nanti ibunya tahu lebih banyak gitu. Ubi jaring yang sudah diparut, sudah dikupas dan juga diparut tadi, lalu di sini sudah ada kemiri dan mereka sendiri pun bilang kayak, oh ya nggak apa-apa mas, mbak, tetap aja dilakuin, kita tetap datang kok, kita tetap membantu mahasiswa-mahasiswi KKN ya mendapatkan dampak positif. Itu yang menjadi sebuah rasa haru lah bagi kami gitu. Iya, bangga juga, ada bangganya.